Jadi ada amalan-amalan yang dilakukan hamba-hamba Allah, malaikat nggak bisa itu, nggak sampai menyentuh ranah itu. Hanya Allah yang mencatatnya itu dalam perbendaharaan. Makanya nanti itu pada hari kiamat kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang amalan ibadahnya habis karena untuk nombokin kepada orang-orang yang dulu pernah dia zolimin. Jadi ada orang-orang yang nanti bangkrut di yaumul qiyamah, artinya dia sibuk dengan ibadahnya di dunia, tapi sibuk juga untuk melakukan perbuatan zolim kepada manusia. Itu orang-orang yang kayak begitu tuh, itu nanti habis amalannya dipreteli oleh orang-orang yang dulu pernah dizolimi di dunia. Maka itu dalam hadis dikatakan, atadruna manil muflis, kalian tahu orang yang bangkrut itu orang yang nanti bangga dengan membawa amal ibadah, tapi di sisi lain dia juga membawa dosa dengan sesama manusia, yang pada akhirnya manusia-manusia yang pernah dizolimi di dunia meminta pertanggungjawaban pada dirinya sampai habis amalannya. Jadi ada manusia-manusia begitu tuh. Jadi nanti itu orang-orang kayak begitu itu merenung dia. Dalam kesendirian dia merenung karena amalan ibadah yang dia pekerjakan di dunia itu habis. Makanya hati-hati dengan dosa kemanusiaan gitu. Ada orang sholat tapi gunjing orang jalan terus. Ada orang sedekah tapi mengambil hak orang lain jalan terus. Ada orang yang haji tapi memutuskan tali silaturahim jalan terus. Ini orang-orang yang begini sebenarnya orang-orang yang bangkrut nanti di yaumul qiyamah. Nah nanti itu diperlihatkan oleh Allah pada saat hamba ini dalam kesendiriannya merenung tentang keadaan dirinya, itu Allah mengatakan, indi laka kanzun, di sisiku itu masih ada perbendaharaan amal yang aku nggak pernah ceritakan kepada malaikat. Jadi malaikat nggak tahu gitu amalan yang dilakukan si hamba ini, karena memang ini udah masuknya ranah Allah, karena Allah yang tahu amalan si hamba itu. Mana amalan yang Allah simpan rapat-rapat yang hamba, yang malaikat nggak tahu. Itu kata Allah, niyatuka fid dunya, niat-niat kita di dunia itu. Amalan hati, makanya amalan sirriyah itu. Amalan sirriyah, niat itu. Jadi ketika kita berniat kebaikan itu malaikat tidak tahu tuh. Hanya Allah yang mencatatnya dalam perbendaharaan itu. Makanya Allah katakan, katabtuha sab'ina dha'fan, aku mencatatnya setiap kalian berniat 70 kali lipat nilainya. Itu nanti itu pada hari dimana kita membutuhkan amalan nilai, Allah akan keluarkan itu. Makanya banyak-banyak kita berniat, innamal a'malu binniyat, karena itu amalan sirriyah. Nah, jadi ketika itu malaikat bertanya kepada Allah, sa'altu rabbal izzati anil ikhlasi ma huwa, aku bertanya kepada Allah tentang apa itu ikhlas. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhinal mahbub wal ustaz Jaya, sebagaimana matanallah bituli hayatihi wa nafa'u ulumihi. Yang saya hormati dan saya muliakan jamaah salat zuhur Masjid Nurul Barakah, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Rijalun Haula Rasul yang dikarang oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid, yang sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
sahabat-sahabat di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengarangnya Syekh Khalid Muhammad Khalid. Kitab aslinya Rijalun Haular Rasul. Di dalam kitab Rijalun Haular Rasul itu ada sahabat namanya Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman. Ini sahabat ini terkenal, sahabat yang mampu menyimpan rahasia-rahasia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tercatat pernah mendapatkan amanah menjadi gubernur di Madain di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Huzaifah ibnul Yaman ini satu saat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca di dalam kitab Bustanul Arifin itu secara khusus Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi menjelaskan tentang bagaimana percakapan Huzaifah ibnul Yamani kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, percakapan ini tentang masalah keikhlasan, yang sering kali kita ucapkan keikhlasan itu ternyata secara khusus pernah dibicarakan oleh Huzaifah ibnul Yaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyangkut ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bahwa tidaklah kita diperintahkan oleh Allah ketika menghambakan diri kepada Allah kecuali dengan penuh keikhlasan. Nah, ikhlas itu yang kemudian ditertanyakan oleh Huzaifah ibnul Yaman. Dalam hadis ini diceritakan bahwa Huzaifah ibnul Yaman berkata, sa'altu Rasulullahi 'anil ikhlasi ma huwa. Jadi kata Huzaifah, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seputar keikhlasan. Yang kita sering bilang saya ikhlas itu dikupat di dalam kitab Bustanul Arifin Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Jadi kata Huzaifah, sa'altu Rasulullahi 'anil ikhlasi ma huwa. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu ikhlas. Itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Huzaifah ibnul Yamani tentang ikhlas, ternyata Rasulullah tidak memberikan komentar sedikit pun. Tidak ada jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama Huzaifah ibnul Yaman menunggu jawaban dari pertanyaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena Rasulullah tidak paham, karena memang Allah belum menurunkan jawaban atas pertanyaan itu. Karena kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berlandaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang Rasulullah ucapkan dan apa yang Rasulullah lakukan semuanya bersumber pada wahyu yang Allah berikan. Maka karena wahyu belum diturunkan oleh Allah, Rasulullah SAW terdiam, tidak memberikan komentar dari pertanyaan Huzaifah ibnul Yaman. Lama sekali itu, dan itu jarang terjadi itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan komentar itu dengan waktu yang lama. Sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Beliau katakan, sa'altu Jibril 'anil ikhlasi ma huwa. Kata Rasulullah, aku bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam tentang keikhlasan itu. Jadi apa yang dipertanyakan Huzaifah ibnul Yaman kepada Rasulullah dipertanyakan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril alaihi salam. Dan ternyata malaikat Jibril pun sama, tidak memberikan komentar dari pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah membutuhkan jawaban untuk disampaikan kepada Huzaifah ibnul Yaman. Sampai akhirnya malaikat bertanya langsung kepada Allah, sa'altu Rabbal Izzati 'anil ikhlasi ma huwa.
Kata malaikat, aku bertanya kepada Allah tentang keikhlasan itu. Jadi apa yang dipertanyakan Huzaifah ibnul Yaman, sampai malaikat pun mempertanyakan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kata para ulama soal ikhlas ini, jangankan kita manusia, malaikat saja tidak diizinkan oleh Allah tahu akan keikhlasan itu. Maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abu Lais As-Samarkandi itu ada amalan-amalan yang memang tidak diketahui oleh malaikat, yang Allah sendiri catat amalan itu dalam perbendaharaan di amalan Allah. Jadi ada amalan-amalan yang dilakukan hamba-hamba Allah, malaikat nggak bisa itu, nggak sampai menyentuh ranah itu. Hanya Allah yang mencatatnya itu dalam perbendaharaan. Makanya nanti itu pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang amalan ibadahnya habis karena untuk nombokin kepada orang-orang yang dulu pernah dia zolimin. Jadi ada orang-orang yang nanti bangkrut di yaumul kiamah, artinya dia sibuk dengan ibadahnya di dunia, tapi sibuk juga untuk melakukan perbuatan zolim kepada manusia. Itu orang-orang yang kayak begitu tuh, itu nanti habis amalannya dipreteli oleh orang-orang yang dulu pernah dizolimi di dunia. Maka itu dalam hadis dikatakan, atadruna manil muflis, kalian tahu orang yang bangkrut itu orang yang nanti bangga dengan membawa amal ibadah, tapi di sisi lain dia juga membawa dosa dengan sesama manusia, yang pada akhirnya manusia-manusia yang pernah dizolimi di dunia meminta pertanggungjawaban pada dirinya sampai habis amalannya. Jadi ada manusia-manusia begitu tuh. Jadi nanti itu orang-orang kayak begitu itu merenung dia. Dalam kesendirian dia merenung karena amalan ibadah yang dia pekerjakan di dunia itu habis. Makanya hati-hati dengan dosa kemanusiaan gitu. Ada orang sholat tapi gunjing orang jalan terus. Ada orang sedekah tapi mengambil hak orang lain jalan terus. Ada orang yang haji tapi memutuskan tali silaturahim jalan terus. Ini orang-orang yang begini sebenarnya orang-orang yang bangkrut nanti di yaumul qiyamah. Nah nanti itu diperlihatkan oleh Allah pada saat hamba ini dalam kesendiriannya merenung tentang keadaan dirinya, itu Allah mengatakan, indi laka kanzun, di sisiku itu masih ada perbendaharaan amalmu yang aku nggak pernah ceritakan kepada malaikat. Jadi malaikat nggak tahu gitu amalan yang dilakukan si hamba ini, karena memang ini udah masuknya ranah Allah, karena Allah yang tahu amalan si hamba itu. Mana amalan yang Allah simpan rapat-rapat yang hamba, yang malaikat nggak tahu. Itu kata Allah, niyatuka fid dunya, niat-niat kita di dunia itu amalan hati. Makanya amalan sirriyah itu, amalan sirriyah, niat itu. Jadi ketika kita berniat kebaikan itu malaikat tidak tahu tuh, hanya Allah yang mencatatnya dalam perbendaharaan itu. Makanya Allah katakan, katabtuha sab'ina dha'fan, aku mencatatnya setiap kalian berniat 70 kali lipat nilainya. Itu nanti itu pada hari dimana kita membutuhkan amalan nilai, Allah akan keluarkan itu. Makanya banyak-banyak kita berniat, innamal a'malu binniyat, karena itu amalan sirriyah. Nah, jadi ketika itu malaikat bertanya kepada Allah, sa'altu rabbal izzati anil ikhlasi ma huwa, aku bertanya kepada Allah tentang apa itu ikhlas. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah terhadap pertanyaan malaikat dan juga pertanyaan Huzaifah kepada Nabi Muhammad, Allah katakan, al-ikhlasu sirrun min asrari auda'tuhu qalba man uhibbu min ibadi. Jadi ikhlas itu kata Allah, sirrun min asrari, rahasia dari sekian banyaknya rahasia-rahasia aku, kata Allah. Makanya ikhlas itu amalan sirriyah yang jangankan kita, malaikat sekalipun tidak diizinkan oleh Allah tahu akan amalan hamba itu. Makanya kadang-kadang kita suka ngomong saya ikhlas, itu hanya sekedar di bibir. Kita nggak tahu amalan kita ikhlas atau tidak, karena itu ranah Allah.
Tugas kita itu sebenarnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita hanya untuk ibadah. Soal ikhlas atau tidak itu ranah Allah. Saya pernah cerita, ini cerita saja Pak, dalam literatur tasawuf. Ada dulu namanya Syekh Abdul Aziz, seorang ulama sufi terkenal, Syekh Abdul Aziz. Satu ketika malaikat ini kan kagum dengan amalannya itu. Orang ini so'imun nahar wa qa'imul lail wa hafizul lisan wa tilawatul Quran. Pokoknya hidupnya ibadah. Sampai malaikat satu saat itu mengintip nih di Lauhil Mahfuz, kira-kira nih orang masuk kelompok surga yang mana nih? Apakah surganya surga Firdaus? Apakah surga Jannatul Qaror? Apakah surga Jannatul Aden? Diintip oleh malaikat itu. Ternyata hasil intipan malaikat itu, Abdul Aziz itu ternyata di neraka. Sampai akhirnya malaikat tuh menyampaikan itu kepada Syekh Abdul Aziz. Aziz, kata malaikat, kau beribadah siang dan malam, kau baca Quran, jaga lisanmu, ternyata Allah menempatkan kau di neraka. Apa jawaban Syekh Abdul Aziz? Wahai malaikat, aku nggak peduli mau ditempatkan di mana, karena itu ranah, itu hak Allah. Yang penting tugas saya adalah sebagaimana Allah pesankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku itu tugasnya hanya untuk ibadah. Soal saya nanti ditempatkan di neraka atau surga itu kan ranah Allah. Aku nggak ikut campur dalam urusan itu. Yang penting tugasku adalah bagaimana menjadi hamba Allah yang terbaik dengan aku menghambakan diri kepada Allah. Malaikat kagum, luar biasa ternyata niatmu itu. Luar biasa ini. Jadi niatmu luar biasa kan? Akhirnya malaikat pun mengintip lagi di Lauhul Mahfuz, ternyata berubah catatan Allah itu. Ternyata Abdul Aziz ini ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Disampaikan lagi oleh malaikat kepada Syekh Abdul Aziz, ya Aziz, ternyata Allah merubah takdirmu dan kau ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Syekh Abdul Aziz? Wahai malaikat, aku sudah katakan tadi, itu urusan Allah. Soal surga neraka urusan Allah. Tugasku hanya untuk beribadah. Aku ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Aku nggak ada masalah, sekalipun Allah menempatkan aku di neraka sekalipun. Yang penting aku sudah menjalankan tugas sebagai hamba Allah. Mulia Aziz, kata malaikat. Cuman aku kata malaikat, kata Syekh Abdul Aziz, cuman aku kepingin tahu, hai malaikat, kenapa waktu itu Allah mencatat aku ditempatkan di dalam neraka itu? Padahal kan engkau tahu ibadah yang aku lakukan kepada Allah begitu luar biasa. Kenapa Allah tempatkan di dalam neraka waktu itu? Di sini Syekh Abdul Aziz cerita, hai malaikat, Abdul Aziz, kenapa Allah menempatkan kau di neraka pada saat itu? Kamu ingat nggak? Pada usiamu 15 tahun, kau saat masih kanak-kanak, ketika ibumu menyuruh kamu, kau pura-pura tidur. Kita ini kan suka begitu tuh. Jadi pada saat orang tua kita nyuruh, kita kadang-kadang pura tidur supaya kita aman dari perintah dia. Jadi kata malaikat, kau ingat pada saat usiamu muda, di saat ibumu meminta engkau, tapi kau pura-pura tidur? Akibat perbuatanmu itulah Allah nggak suka. Allah nggak suka. Maka sejak saat itulah Allah nggak ngelihat lagi sehebat apapun amalanmu, karena engkau telah mengecewakan orang tuamu. Maka katanya sejak itulah Syekh Abdul Aziz itu, kalau dia ceramah, yang selalu dia singgung adalah bagaimana bakti kepada orang tua sebagai seorang anak. Ini contoh sebenarnya. Saya ingin dari cerita ini apa? Mengedepankan sikap kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi surga dan neraka itu urusan Allah, itu ranah Allah. Tugas kita adalah beribadah. Sama seperti kita bekerja, tugas kita bekerja saja. Soal kaya miskin itu urusan Allah. La yahsulu kullu minha illa aradallah. Tidak akan mampu kita mencapai sesuatu kecuali hanya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah seringkali dalam kehidupan ini
melihat seseorang itu, ada orang yang ahli ekonom tapi hidupnya biasa saja, ketimbang ada orang yang nggak lulus SD tapi hidupnya kaya. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala apapun itu semua karena kehendak Allah. Jangan pernah kita mengatakan bahwa kita kaya karena kita sarjana. Jangan kita mengatakan bahwa kita kaya karena kita bekerja. Jangan pernah kita katakan bahwa kita kaya karena kita berbisnis. La yahsulu kullu minha ila aradallah. Karena semua ini kena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi soal ikhlas itu tadi, al-ikhlasu sirrun min asrari audatuhu qalba man uhibbu min ibadi. Ikhlas itu rahasia aku, kata Allah, dari sekian banyaknya rahasia-rahasia aku yang aku titipkan ke dalam hati hamba-hambaku yang aku cintai. Jadi nggak gampang sebenarnya ikhlas itu. Ya, nggak gampang. Ketika kita bilang saya ikhlas, belum tentu itu hanya sekadar di bibir saja. Karena ikhlas itu adalah rahasia Allah dari sekian banyaknya rahasia-rahasia itu. Makanya untuk bisa mencapai betul-betul ibadah seperti ini kan prosesnya panjang. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Saja, sarah daripada kitab Safinatun Najah itu membagi kualitas iman seseorang itu sampai pada puncak itu iman hakikat, yang dikatakan oleh para ulama al-fana'u billah asyukru bihubbih. Orang yang betul-betul dirinya itu rasa syukurnya menumbuhkan mahabbah. Orang kalau sudah mahabbah selesai sudah. Orang kalau udah mahabbah nggak ada lagi yang beribadah kepada Allah itu karena sesuatu, enggak. Contohnya Robi'atul Adawiyah, saya selalu mengungkapkan bagaimana Robi'ah itu ketika dia mengedepankan ibadahnya karena mahabbah, maka lahirlah sebuah keikhlasan itu kalau dalam kacamata agama. Coba lihat, kita ini kan kadang-kadang ada ibadah kita kepengen masuk surga, kepengen dapat pahala, masih ada sesuatu. Maka di dalam kitab Nasoihul Ibad dikatakan ada orang yang sinpun ya'budunallah ala sabilir raja. Ada orang-orang yang beribadah kepada Allah itu landasannya kenapa? Karena harapan. Model-model kita itu kan begitu. Kita sholat duha, harapannya rezeki kita lancar. Kita sholat tahajud supaya mungkin barangkali jabatan kita naik. Masih ada hal-hal semacam itu yang kita tuju dalam kehidupan kita ketika kita menyembahkan diri kepada Allah. Tapi orang yang kalau sudah mahabbah, udah nggak ada lagi tuh gitu. Makanya kita baca dalam literatur tasawufnya Robi'ah itu, bagaimana dengan konsep mahabbahnya itu. Kalau dia dakwah, dia selalu bawa ember berisi air lalu bawa obor. Ketika ditanya oleh masyarakat, Robi'ah apa yang kau lakukan dengan itu semua? Apa dia kata Robi'ah? Dengan bahasa diplomatis dia katakan, kalau seandainya malam ini aku menemukan neraka, aku akan siram itu neraka. Sebab berapa banyak orang beribadah kepada Allah karena takut masuk ke dalam neraka. Tapi kalau seandainya malam ini aku menemukan surga, aku akan bakar itu surga. Sebab berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah itu menginginkan surganya Allah, bukan karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsepnya. Jadi orang kalau udah punya iman hakikat sudah tidak ada lagi kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ngaji kayak begini ini juga kata Imam Ghazali kan nggak semua niatnya sama. Ada 3 kelompok orang tuh ngaji kata Imam Ghazali. Ada yang pertama, rajulun talabal ilma liyattakhizahu zadahu ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajhallah wa huwa minal faizin. Ada orang yang ngaji, dia betul-betul untuk dijadikan modal dia, bekal dia untuk menuju akhirat, maka tidak ada lagi tujuan dia ngaji kecuali untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang kayak begini kata Imam Ghazali, wa huwa minal faizin, orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Tapi ada juga orang yang rajulun talabal ilma, ada orang yang menuntut ilmu itu tujuannya apa? Tujuannya untuk dunia. Ada orang yang nuntut ilmu pengen suatu saat dia dapat kemuliaan. Dengan dia banyak ilmu, orang lalu kemudian menghormati dia, memuliakan dia. Ada juga yang kepingin dapat harta yang berlimpah. Maka tidak heran kalau ada ustadz, kalau dia sudah ngetop, dia bikin tarif-tarif. Ini tujuannya udah dunia. Ini ada tipe begini nih. Ada orang yang ngaji, yang nuntut ilmu tujuannya untuk dunia.
Maka orang yang semacam ini wa huwa minal khatirin, orang yang dikhawatirkan kalau seandainya dia meninggal dunia tanpa sempat bertobat, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan bahkan yang ketiga ini ada tipe orang yang nuntut ilmu apa? Rajulun talabal ilma istahwaza alaihi syaitan, orang yang nuntut ilmu tapi sudah dipengaruhi oleh iblis. Ini kalau udah begitu, udah iblis akan selalu menunjukkan dia jalan yang kadang-kadang bukan lagi mendapatkan hidayah, tapi jauh dari hidayah Allah. Jadi nggak semua kita nuntut ilmu itu semua sama. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi soal ikhlas. Jadi ikhlas itu Allah bilang sirrun min asrari audatuhu qalba man uhibbu min ibadi. Rahasia Allah. Tugas kita adalah beribadah sesuai dengan apa yang Allah ajarkan melalui Al-Quran maupun hadis. Maka orang-orang yang kalau dia betul-betul mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka kata Nabi ada tercermin sikap hidupnya dalam kehidupan sehari-hari, menjaminkan bahwa dia menjadi hamba Allah yang terbaik. Maka di dalam hadis Rasulullah, saya baca di dalam kitab Mukhtarul Ahadits karangan Syekh Ahmad Al-Hashimi, kata Nabi, khiyaru ummati, sebaik-baik umatku. Artinya orang yang memang betul-betul ketika dia menghambakan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah. Khiyaru ummati, sebaik-baik umatku, kata Nabi, siapa mereka? Man zakarakum billahi ru'yatuhu, orang yang kalau kita memandang wajahnya saja sudah mengingatkan kita kepada Allah. Itu ciri orang yang saleh, orang yang al-qaim bihukukillah, orang-orang yang selalu menegakkan hak-hak Allah, tercermin dari wajahnya. Kalau kita melihat wajahnya sudah ngingetin kita kepada Allah. Makanya Syekh Hasan Bisri itu mencoba menginterpretasi hadis Nabi, fa'lam ana syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, bahwa kemuliaan seorang mukmin ketika dia mampu bangun di keheningan malam untuk melaksanakan ibadah salat. Syarafal mu'min, bagaimana kemuliaan seseorang itu? Kata Syekh Hasan Bisri dalam risalahnya, tercermin dari wajahnya yang bercahaya, karena di situ ada percikan-percikan cahaya ilahi dalam dirinya. Makanya gampang mencirikan orang soleh atau tidak, lihat dari wajahnya itu. Makanya ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang namanya Abdullah bin Salam, dedengkot Yahudi, pada saat pertama kali dia melihat Nabi, yang awalnya dia negatif terhadap Nabi, tapi ketika dia lihat wajah Nabi pertama kali Nabi hijrah, apa ucapan dia? Inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzab. Sungguh ini wajah bukan cerminan wajah pembohong. Itu dari wajahnya Nabi saja meyakinkan bahwa orang ini adalah orang soleh. Yang kedua, kata Nabi, man zada fi ilmikum mantikuhu, orang kalau dia ngomong mampu memberikan sentuhan keilmuan buat kita. Itu ciri orang-orang soleh. Jadi kalau dia ngomong nggak nyakitin orang, dia ngomong memberikan sentuhan spiritual sehingga orang kemudian tambah dia punya ilmu. Itu ciri itu. Jadi kalau ada ustadz yang memprovokasi, maka kita jauh dari Allah, perlu dipertanyakan dulu kesolehannya dia di sisi Allah. Yang ketiga, man raghabakum fil akhirati amalu, setiap langkah hidupnya menjadi cerminan orang banyak. Ya, contoh Rasulullah menjadi cerminan sahabat, sahabat menjadi cerminan tabi'in, tabi'in mencerminkan tabi'in, tabi'in mencerminkan lagi ke semua kepada ulama, ulama sampai kepada kita. Itulah orang-orang yang kata Rasulullah adalah orang-orang yang betul-betul menjadi hamba Allah yang terbaik, yang ketika dia beribadah kepada Allah landasannya tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita agar kita hidup ini insyaallah hanya sebagai hamba Allah yang terbaik. Jangan soal bicara ikhlas atau tidak, karena itu ranah Allah Subhanahu wa taala. Sama, jangan pernah ngomong kaya miskin, karena itu ranah Allah. Jangan bicara surga dan neraka, karena itu ranah Allah. Enggak baik kalau kita mencampuri urusan Allah. Tugas kita adalah beribadah, tugas kita adalah bekerja, dan tugas kita adalah bagaimana menjadi khalifah fil ardi, muka bumi ini. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.